Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di stasiun Sidoarjo. Dan hari ini saya ingin naik kereta api lokalan dari Sidoarjo menuju ke Bojonegoro. Kereta api yang terbilang agak nyeleneh, mulai dari sarananya dan rutenya. Dari Sidoarjo menuju ke Bojonegoro sejauh 127 km mendapatkan armada KRDI atau kereta rel diesel. Nah, kereta rel diesel ini dalam satu rangkaian itu dapat menampung 400 sampai 500 penumpang dan itu tidak mendapatkan tempat duduk ya teman-teman. Sebelumnya untuk dari Sidoarjo menuju ke Bojonegoro itu menggunakan sarana rangkaian dari Sidotopo yang terdiri dari 7 kereta ekonomi dan 1 lokomotif. Jadi sebelumnya itu yang kapasitasnya banyak, ekonomi 106 tempat duduk dan satu rangkaian itu bisa menampung 700 sampai 800 penumpang. Sekarang malah diganti pakai rangkaian KRDI yang kapasitasnya itu terbilang sedikit ya, sekitar 400 sampai 500 penumpang. Gak masuk akal sih, apalagi dari Sidoarjo ke Bojonegoro ini tuh gak ada tiket duduk ya, jadi semuanya itu berdiri. Berbeda dengan kereta api ekonomi lokal Bojonegoro sebelumnya. Agak gak masuk akal sih. Ini barisan, buset ramai banget kali. Oke, ini pas saya masuk ada KA komuter Supas yang baru saja berangkat dari stasiun Sidoarjo. Oh, Samara nggak jadi juga. Karena tadi nggak bisa masuk nih. Supas pagi ini Samara nggak jadi berangkat dari stasiun Sidoarjo. Nah ini. Wah, kadang-kadang rombongan bocil tadi. Jadi oke, sekarang saya udah berada di depan kereta komuter lain Arjonegoro. Untuk komuter lain Arjonegoro ini sendiri melayani rute dari stasiun Sidoarjo menuju ke Bojonegoro sejauh 127 km, tapi rangkaiannya pakai KRDI. Sebelumnya pakai rangkaian kereta ekonomi 106 tempat duduk terdiri dari 7 kereta ekonomi yang dimana sebelumnya itu kapasitasnya banyak ya, sekitar 742 untuk penumpang duduk dan sisanya 50% untuk penumpang berdiri, jadi kurang lebih sekitar 1000. Dan pada KPK 2023 ini rangkaiannya digunakan untuk penambahan jam di kereta api itu. Dan untuk ekonomi lokal Bojonegoro saat ini diganti dengan komuter lain Arjonegoro yang rangkaiannya menggunakan KRDI. Ini KRDI-nya pakai KRDI generasi pertama tahun 2008 yang dalam satu rangkaiannya itu terdiri dari 4 kereta ya, 3,5 kereta untuk penumpang loh, gila. Kepotong setengah buat pembangkit dan kapasitasnya mungkin sekitar 300 ya, kalau full mungkin ya 400, 450 mungkin sama berdirinya. Nah ini kalau dapat yang 2008 ini awalnya nggak ada AC-nya, jadi ini udah dimodifikasi tambah AC, tapi yang setengah ini dijadikan kereta pembangkit, jadi yang setengahnya ini untuk muat penumpang. Ini setengahnya isi kereta penumpang dan setengahnya isi pembangkit sama ruang guru. Kita duduk di sini aja deh. Gila sih ini. Sampai mana turunnya? Sampai Gubeng. Sekolah ada mas? Iya. Oke, barusan saja kereta komuter lain Arjonegoro berangkat dari stasiun Sidoarjo pada pukul 8:45 dan perjalanan kali ini menempuh jarak kurang lebih 127 km dari Sidoarjo menuju ke Bojonegoro. Dan dari Sidoarjo menuju ke Bojonegoro ini kurang lebih 4 jam ya, 3 jam 50 menit. Tiba di Bojonegoro pada pukul 12:35. Dan untuk sekarang saya berada di kereta KRD 4. Ini
kapasitasnya sekitar 64 sampai 72 tempat duduk ya. Berbeda dengan yang di depan, kapasitasnya itu lebih sedikit ya, kurang lebih ada 40, karena yang paling depan keretanya itu setengah-setengah ya, berbagi dengan pembangkit, setengah untuk pembangkit, setengah untuk penumpang. Jadi untuk total dari satu rangkaian ini kurang lebih sekitar 350-an ya untuk penumpang duduk. Dan untuk penumpang berdirinya saya kurang tahu ya, karena untuk komuter lain Arjonegoro pada GBK 2023 ini tidak ada tiket duduk ya. Berbeda dengan ekonomi lokal Bojonegoro sebelumnya yang menggunakan rangkaian ekonomi 106 tempat duduk dan 7 kereta ekonomi. Jadi dulu itu kapasitasnya 106 dikali 7 sekitar 742 sama 50% penumpang berdiri sekitar 1000-an. Dan pada GBK 2023 ini rangkaiannya malah diganti menjadi KRDI seperti ini, yang dimana bisa menampung penumpang sekitar 400 sampai 600 ya kalau full itu. Dan ini cuma 4 kereta aja, dulu ada 7 loh. Apakah ini suatu kemunduran, kita juga nggak tahu. Saat ini sekitar pukul 8.58, perjalanan komuter lain Arjonegoro tiba di stasiun Gedangan, dan di sini bertemu dengan komuter lain Penataran KA 431 dari stasiun Surabaya Kota dengan tujuan akhir stasiun Blitar. Oke, saat ini pada pukul 9.04 perjalanan komuter lain Arjonegoro tiba di stasiun Waru. Dan yang naik dari Waru banyak. Pada perjalanan kali ini saya sama Mas Aldian. Halo, saya gak pamnen. Ikatnya ngarep, Pak? Ayo peron. Ayo peron. Dan di stasiun Waru ini bertemu dengan komuter Indro dari stasiun Indro dengan tujuan akhir stasiun Sidoarjo. Indro. Indro, dari Indro tujuan Sidoarjo. Sama komuter. Pakai RD Solo itu. Pakai lampu berju. Bondo-bondo berju nih. Saat ini pada pukul 9.17 tiba di stasiun Monokromo dan berhenti di Monokromo kurang lebih 3 menit. Berangkat pada pukul 9 lebih 20 menit. Dan yang turun di Monokromo ini termasuk banyak ya. Yang naik gak seberapa sih. Mungkin nanti dari Pasar Turi atau dari Gubeng yang naik banyak. Amit. Berapa? Saat ini pada pukul 9 lebih 29, terlambat 2 menit dari jadwal. Kereta api komuter lain Arjonegoro tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Normalnya berhenti di Surabaya Gubeng ini kurang lebih sekitar 3 menit dan akan berangkat kembali pada pukul 9.30 kalau normal. Berhubung ini terlambat 2 menit, jadi sepertinya ini langsung diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Surabaya Gubeng.
Muter mana? Saat ini sekitar pukul 9.46 terlambat 3 menit perjalanan komuter lain Arjonegoro tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan yang turun di stasiun Surabaya Pasar Turi ini termasuk banyak ya. Kan akan diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Pasar Turi kalau tepat pada pukul 9:50 menit. Masuknya lambat 3 dan berhentinya jadi 4 menit. Sebelumnya ini kayak komuter lain Arjonegoro, namanya ekonomi lokal Bojonegoro. Seperti di Pasar Turi lama banget ya, sekitar 40 menit. Sekarang dipangkas berhentinya jadi 7 menit. Oh, sing naik ini banyak loh. Ternyata tadi yang naik belum dibuka ya. Waduh. Kayak tawuran nih. Chaos gitu ya, chaos. Yang naik dari stasiun Surabaya Pasar Turi banyak itu ya, kelihatan dari belakang. Ya. Oke, ini penumpang yang tadi naik. Banyak banget ya. Langsung keisi penuh dan ini banyak yang berdiri. Jadi kapasitasnya ini tidak memadai untuk rutenya ya, sejauh 127 km. Dan untuk KRDI ini tuh dirasa kurang nyaman menurut saya daripada kereta ekonomi 106 tempat duduk. Cuman 3,5 kereta tapi yang naik ramai banget. Ini nggak masuk akal sih. Dan ini persiapan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, tepat pada pukul 9.55 komuter lain Arjonegoro berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Tadi masuknya 9.46, berarti di Pasar Turi kurang lebih 9 menit. Oke, ini selepas dari stasiun Surabaya Pasar Turi, berhubung tadi yang di Pasar Turi itu yang naik rame, jadi untuk kondisi di kereta KRD 2 ini langsung rame ya. Berhubung ini untuk di komuter lain Arjonegoro tidak mendapatkan tempat duduk, jadi tempat duduknya bebas ya. Istilahnya itu siapa cepat dia dapat. Kalau yang nggak dapat ya kayak ini. Nah, ini berdiri, terus yang di depan itu malahan sampai ada yang duduk di bawah ya teman-teman. Jadi ya nasib lah, harusnya yang
dapatnya kereta 106 tempat duduk, kapasitasnya lebih banyak, dan kalau berdiri pun ya enak gitu, bisa dibordes menurut saya. Kalau ini berbaur kayak gini, ada yang duduk di bawah seperti ini, nah jadi kurang nyaman gitu ya, apalagi rangkaiannya pendek, kapasitasnya sedikit. Nah, semoga KCI mendengar keluhan pengguna kereta api komuter di daerah Daob 8 Surabaya. Agak lawak sini sampai Bojonegoro. Mungkin saya berdiri ya daripada duduk, tapi nyiksa banget kalau duduk itu adu dengkul. Ya, ya Mas. Saya sama Mas Aldian ini dari Probolinggo naik bis ya, turun di Waru. Waru langsung lanjut naik Arjonegoro ke Bojonegoro. Ya apa Mas? First impression aja Mas, lungguh tempat duduknya ya apa? Sempit atas, panas mana? Panas ya. Panas. Loh iki kan biyen kan non AC, iya. Jadi enakan sing 106 tempat duduk ya Mas yo berdiri. Iya jelas lah. Ya wes. Oke. Di stasiun Tandes. Tiba di stasiun Tandes. Lumayan. Ya naik nggak terlalu seberapa sih, dan berarti kurang lebih 2 menit ya di stasiun Tandes ini. Pada pukul 10.19 tiba di stasiun Benowo. Peronnya nikung dan naiknya sedikit susah ya. Oke, saat ini perjalanan saya baru saja meninggalkan stasiun Benowo, dan untuk saat ini kondisi di komuter lain Arjonegoro mulai dari rangkaian yang depan sampai yang belakang itu terisi penuh ya. Untuk sistem tempat duduk di komuter lain Arjonegoro ini itu tidak ada ya, jadi untuk penumpang yang memiliki tiket itu pasti nggak dapat tempat duduk, jadi bisa dibilang ini rebutan ya kursinya, siapa cepat dia dapat. Kalau yang nggak dapat kursi ya selama perjalanan akan terus berdiri. Sayang banget ya, ini pakai armada KRTI tahun 2008 yang generasi pertama. Jadi untuk total satu rangkaian ini tuh yang ada penumpangnya cuman 3,5 rangkaian. Rangkaian yang paling depan itu setengah untuk penumpang dan setengah lagi untuk pembangkit. Jadi untuk total dari satu rangkaian komuter lain Arjonegoro ini tuh bisa menampung kurang lebih 300 hingga 350 penumpang duduk. Mungkin kalau berdiri sekitar 400 hingga 500-an. Sayang banget ya jika dibandingkan dengan ekonomi lokal Bojonegoro yang sebelumnya yang menggunakan rangkaian kereta ekonomi 106 tempat duduk dan membawa 7 kereta ekonomi, itu penumpangnya bisa mencapai 1.100 ya apabila full 150%. Dan dulu pas 7 kereta itu dapetin tiketnya susah loh, apalagi sekarang cuman 4 kereta dan yang depan dapat setengah. Jadi agak riwel aja gitu ya, ada penumpang yang duduk di bawah, ada yang berdiri. Harusnya sih nggak boleh duduk ya, harusnya berdiri semua, tapi ya gimana lagi, kenapa kok diubah jadi kereta KRTI? Harusnya kan lebih pengertian aja ya, kalau kereta api dari Sidoarjo ke Bojonegoro masa penumpang mau berdiri dan duduk di bawah selama 127 km, dan dari Sidoarjo menuju ke Bojonegoro itu memerlukan waktu 3 jam 50 menit ya. Jujur untuk kereta KRTI ini tuh nggak seenak kereta 106 tempat duduk, biarpun sama-sama adu dengkul, tetapi di sini kapasitasnya lebih sedikit banget malahan. Untuk kursinya itu adu dengkulnya parah banget, sampai menyentuh dengkul penumpang lain. Beda dengan 106 tempat duduk, apabila adu dengkul mungkin nggak sampai bersentuhan. Dan ini saya sama Mas Aldian, gantian tadi Mas Aldian yang duduk, saya yang berdiri, sekarang saya yang duduk, Mas Aldian yang berdiri. Yes, berdiri. Ya Bang Mas. Berdiri lur. Rame banget. Plus panas, tidak kerasa AC-nya ini. Saya berdiri nih, rame banget di dalam kereta. Plus panas ini, AC-nya tidak kerasa. Percuma ya ditambah AC ya. Yes. Oke wes Mas. Saat ini pada pukul 10.27 awal 2 menit perjalanan komuter lain Arjonegoro tiba di stasiun Sumber dan berdiri di sini kurang lebih 2 menit ya, berangkat kembali pada pukul
lebih 31 dan di dalam itu panas ya, ramai banget. Biarpun AC-nya nyala, biarpun KRDI yang tahun 2008 ini udah dikasih modifikasi AC, tapi tetap aja kerasa gerah ya, karena penumpang yang naik itu bisa dikatakan melebihi kapasitas ya. Stasiun Cermai ini berdiri di jalur 3, tidak mendapatkan peron ya. Kalau mau dapat peronnya pun pendek ya, hanya ada di jalur 1 ya, cuman ada tangga-tangga aja sih. Nah, kalau di jalur 3 harus ngelewatin 2 jalur ini. No. Oke, pada pukul 10.42 perjalanan komuter lain Arjonegoro tiba di stasiun Tutuk dan berhenti 2 menit ya. Jadwalnya diberangkatkan kembali pada pukul 10:43. Pucuk. Oke, pada pukul 10.44 tiba di berangkat dari stasiun Tutuk. Ya Pak Mas? Pucuk suwe ya. Hah? Pucuk sak suwe. Sik suwi pucuk iku Mas. Loh, Mari rame. ini lama. Rame. Hah? Ya Pak Mas? Gimana Mas? Boy no komen. Oke, saat ini pada pukul 10:56 perjalanan komuter lain Arjonegoro tiba di stasiun Lamongan dan berhenti di stasiun Lamongan ini kurang lebih 2 menit. Yang turun di stasiun Lamongan ini terhitung banyak ya teman-teman. Sampai tadi dari Surabaya menuju ke Lamongan ada yang duduk di bawah. Oke, saat ini pada pukul 11:15 perjalanan komuter lain Arjonegoro tiba di stasiun Pucuk dan berhenti di sini kurang lebih sekitar 20 menitan. Berangkat pada pukul 11:04 untuk menunggu disusul oleh kereta api 235 dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Ini berangkatnya sekitar pukul 11:34, jadi masih ada waktu luang untuk mungkin bisa buat jajan ya, jajan pentol di luar stasiun. Nah teman-teman, di stasiun Pucuk ini kalau berhentinya lama ini bisa beli pentol, dan pentolnya itu jadi satu sama es ya. Ini esnya harganya 2.000-an, jadi enak ya, panas-panas nunggu susulan sambil minum es. Oke, berhenti di Pucuk kurang lebih 20 menit menunggu disusul KA 235 Erlangga. Persiapan berjalan langsung KA 235 Erlangga dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Dan ini Erlangganya sepertinya papasan sama kontainer. Erlangga persiapan lintas. Kontainer. Persiapan berjalan langsung kereta api kontainer Peti Kemas. Peti Kemas.
pada pukul 11.34 komuter lain Arjonegoro diberangkatkan kembali dari stasiun Pucuk. Berhenti tadi kurang lebih sekitar 19 menit untuk menunggu disusul oleh KA Arjon, disusul oleh kereta api Air Langga. Oke, ini masuk stasiun Babat pada pukul 11.46 bertemu dengan kereta api Ambarawa Express rangkaian ekonomi Neo Imis dari stasiun Semarang Poncol dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Sama-sama berhenti di stasiun Babat. Dan penumpang yang turun di stasiun Babat ini banyak banget ya teman-teman. Waduh. Loh. Banyak banget ini. Berarti di Babat kurang lebih berapa mas? 2 menit ya? Oke, saat ini pada pukul 11.46 tiba di stasiun Babat. Dan itu tadi berpapasan dengan kereta api Ambarawa Express. Dan yang di jalur 1 ya, ini adalah kereta api KLB Balas dari stasiun Bangil dengan tujuan Babat ya. Ini untuk komuter lain Arjonegoro berhenti di Babat. Kalau nggak salah ini kurang lebih 2 menit ya. Dan sinyalnya hijau, persiapan berangkat dari stasiun Babat. Cuma separuh kereta yang diisi tempat duduk, separuhnya lagi geser. Oke, ini pada pukul 11.49. 11.49. Ini nyusul Balas. Dulu, lo stiker. Iya, anjir kan mangisi. Nah, Oke, selepas dari stasiun Babat, saya berpindah ke kereta yang paling depan. Untuk kereta yang depan tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk keretanya itu cuman setengah aja ya yang buat penumpang, setengah buat penumpang, setengahnya lagi dibuat untuk pembangkit. Dulu ini merupakan kereta KRD atau kereta rel diesel non AC karena ini generasi pertama ya. Dan sejak tahun kemarin dimodifikasi dan ditambah AC ya teman-teman. Jadi makanya kereta yang paling depan itu setengahnya dibuat untuk pembangkit. Tapi ya sama aja sih, meskipun dikasih AC, tapi AC-nya nggak terlalu dingin ya. Kadang-kadang kerasa gerah, kadang-kadang kerasa dingin gitu. Dan tadi yang turun di Babat itu lumayan banyak ya. Jadi untuk meneruskan perjalanan ke Bojonegoro ini tidak sepadat tadi dari Sidoarjo menuju ke Babat. pengen double. 57 awal 1 menit. Iya, 11.57 awal 1 menit dari jadwal tiba di stasiun Buwerno. Pada 12.00 berangkat dari stasiun Buwerno. 12.00 tepat waktu berangkat stasiun Buwerno. Oke, sekarang saya di kereta 1 sama Mas Aldian. Untuk susunan seatnya itu konfigurasinya 22 ya. Dalam satu kereta ini, kalau yang setengah ini isinya kurang lebih, yang paling depan ya, ini setengah kereta ini kereta penumpang, setengahnya lagi pembangkit. Ini isinya kurang lebih 40 penumpang. Kalau yang belakang tadi itu ada 64 ya Mas ya. Coba sih Mas logo gini. Dan ini ya, yang saya bilang tadi kurang nyamannya dari ekonomi lokal, dari ekonomi 106 tempat duduk. Ini lebih adu dengkul ya. Bahkan, beda. Bahkan ini sedikit lebih luas ya daripada yang belakang tadi. Loh, karena kan pojok kan kayak gini loh. Kan. Tadi segini. Nah, kalau yang tadi segini teman-teman. Nah, sampai nabrak ini apa? Dengkulnya sampai nabrakan. Dengkul sampai masuk ke dengkul. Nah yo, kayak enak Mas ya. Sampai masuk ke pahanya orang lain. Ini biasanya armadanya dipakai buat ngelain dari Surabaya ke Indro, Surabaya, Sidoarjo, Indro, sama dari Surabaya ke Lamongan.
tapi kali ini dipakai untuk KA komuter lain Arjonegoro dari Sidoarjo ke Bojonegoro. Nah teman-teman, ini barusan saja berangkat dari stasiun Sumberjo dan saya lupakan satu hal untuk di KRT ini, itu kecepatan maksimalnya ya. Untuk kereta rel diesel atau KRDI, kecepatan maksimalnya itu dibatasi sampai 80 km per jam aja. Berbeda dengan kereta ekonomi 106 tempat duduk yang ditarik oleh lokomotif, itu trainmarknya D dan kecepatan maksimalnya itu di angka 90 km per jam. Cuman beda 10 km per jam aja, tapi ya untuk waktu tempuhnya sih beda tipis-tipis ya. Kalau yang sebelumnya kan sekitar 3 jam 47 menit, tapi berhenti di Surabaya Pasar Turi itu lama ya, sekitar 40 menitan. Kalau ini berhentinya sebentar-sebentar, perjalanannya 3 jam 50 menit. Ya kurang lebih tidak terlalu jauh lah bedanya, tapi ini sedikit lebih pelan ya, karena KRD ini ya maklum ya, takut trouble gitu. Apalagi untuk perjalanan kali ini itu pas tiba di Bojonegoro sekitar 12.35 ya mas. 12.35. Tiba di Bojonegoro itu sekitar 12.35. Oh iya. Dan kembali ke Surabayanya itu sekitar 12.55 ya. Berarti berhenti di Bojonegoro kurang lebih sekitar 20 menit aja. Gila. Dulu berhenti di Bojonegoro sejam loh. Sekarang cuman 20 menit. Wah gila, ini diporsir banget ini rangkaiannya. Terus selain untuk rangkaian komuter lain Arjonegoro yang dari Sidoarjo ke Bojonegoro, ini digunakan juga dari Pasar Turi menuju ke Babat. Jadi untuk pola operasi dari KRT ini tuh pagi berangkat dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Babat, terus lanjut kembali dari Babat menuju ke Surabaya Pasar Turi, langsung berangkat dari Pasar Turi menuju ke Sidoarjo, terus di Sidoarjo kurang lebih ada sekitar 40 menit berangkat menuju ke Bojonegoro, terus dari Bojonegoro ada 20 menit berhenti kembali ke Sidoarjo, dan di Sidoarjo berhenti sebentar langsung kembali ke Surabaya Pasar Turi dan lanjut menuju ke Babat, terus dari Babat kembali ke Surabaya Pasar Turi. Jadi diforsir ya, dari jam 3 pagi sampai malam sekitar jam 7 sampai jam 9 malam. Wah gila ini. Apakah akan bertahan lama? Kita juga tidak tahu. Ini semoga menjadi evaluasi ya, karena kasihan juga ya kereta api model beginian itu dipakai untuk jarak sejauh itu. Oke, pada pukul 12.24 tiba di stasiun Kapas sebagai stasiun terakhir sebelum tujuan akhir, yaitu stasiun Bojonegoro. Pada pukul 12.06 diberangkatkan kembali dari stasiun Kapas. Tiba di stasiun Bojonegoro 12.34. Simbolan yang apa itu? Oke, saat ini pada pukul 12.04, awal 1 menit dari perjalanan komuter lain Arjonegoro tiba di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Bojonegoro. Perjalanan kali ini dari Sidoarjo menuju ke Bojonegoro kurang lebih ditempuh dalam waktu 3 jam 50 menit. Dan alhamdulillah ini tiba di Bojonegoro dengan selamat ya, awal 1 menit. Oke, alhamdulillah perjalanan saya tiba di stasiun Bojonegoro. Dan sedikit kesimpulan saya naik kereta api komuter lain Arjonegoro dari Sidoarjo menuju ke Bojonegoro dalam waktu 3 jam 50 menit menempuh jarak kurang lebih 127 km. Wah,
tadi agak chaos ya, yang dari Sidoarjo menuju ke Babat penumpangnya rame. Dan untuk saat ini komuter lain Arjonegoro, atau lebih gampangnya kereta dari Sidoarjo menuju ke Bojonegoro, rangkaiannya menggunakan rangkaian kereta rel diesel atau KRTI, yang dimana kapasitasnya itu lebih sedikit daripada kereta ekonomi 106 tempat duduk atau rangkaian yang lama. Karena di KRTI ini sendiri dalam satu rangkaian itu memuat sekitar 300 sampai 400 orang ya. Kalau penuh mungkin bisa sampai 500. Dan tadi untuk sistem tempat duduknya itu gak dapat tempat duduk ya, jadi bisa dikatakan itu rebutan kursi ya. Beda dengan yang sebelumnya pakai rangkaian lama ekonomi 106 tempat duduk, yang dimana kapasitasnya itu sekitar 700 penumpang kalau full tempat duduk ya. Kalau sama berdirinya mungkin 150%, 1000 penumpang. Menurut saya lebih baik yang lama sih. Dulu lebih panjang, lebih banyak kapasitas penumpangnya, sekarang dikurang ya, karena rangkaian dari ekonomi lokal Bojonegoro yang dulu itu digunakan sebagai penambahan jam dari kereta api Doho. Kasian banget ya penumpang yang ke Bojonegoro. KRD-nya sedikit sempit untuk tempat duduk yang berhadapan-hadapan, dan tadi ada yang duduk di bawah loh teman-teman. Tadi saya pas ngetik video itu ditegur ya sama petugasnya. Ini mohon maaf, ini saya di sini hanya sebagai penumpang yang mendokumentasikan perjalanan saya. Saya hanya mendokumentasikan pengalaman saya sebagai penumpang kereta api biasa, bukan lebih dari itu. Oke. Karena ini perjalanan saya langsung balik menuju ke Surabaya, saya nggak buat trip reportnya ya teman-teman. Jadi ini mungkin saya hanya menikmati perjalanan aja. Mungkin nanti chaos di jalan, bodoh amat lah. Saya mau menikmati perjalanan pulang menuju ke Surabaya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri videonya di stasiun Bojonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.